Emily the Criminal. Film ini disutradarai oleh John Patton Ford, diperankan oleh Aubrey Plaza, Theo Rossi, Bernardo Badillo, Kim Yarbrough, Jonathan Avidori, Gina Gershon, Megalyn Ehi-Kunwoke. Di awal film, terlihat seorang gadis tengah berhadapan dengan seorang penyidik di sebuah ruangan di wilayah sebuah kampus. Gadis itu bernama Emily. Emily adalah seorang mahasiswi yang telah berhenti kuliah karena terlilit oleh hutang yang banyak. Setelah selesai dari ruangan interogasi, Emily pun langsung ke tempat kerjanya, yaitu tempat cateringan makanan. Seperti biasanya, ia pun tetap bersemangat untuk menyelesaikan pekerjaannya, mulai dari pengemasan hingga mengantarkan ke setiap pelanggan mereka. Sepulang ngantar cateringan, ia berpapasan dengan seorang teman kerjanya yang bernama Javier Santos. Abang itu minta tolong untuk tukaran shift dengan Emily karena ia harus mengantarkan anaknya mengikuti pertandingan baseball. Karena Emily setuju untuk membantunya, abang itu pun membalas dengan memberikan salah satu kontak yang bisa dihubungi Emily untuk mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak dan dalam jangka waktu yang singkat. Sesampainya di rumah, Emily pun mendapatkan telepon penagihan dari seseorang dan membuatnya semakin pusing memikirkan hidupnya. Oleh karena itu, ia pun mencoba menenangkan pikirannya dengan pergi ke sebuah klub. Namun sebelum masuk ke room, ia teringat dan mulai ngechat kontak yang diberikan oleh Javier Santos temannya tadi. Dalam percakapan itu, mereka negosiasi dan membuat kesepakatan untuk jadwal bertemu langsung. Kini Emily sudah berada dalam ruangan klub dan di sana ia bertemu dengan sahabat perempuannya waktu SMA dulu yang sudah lama tak jumpa. Namanya adalah Liz. Di sana mereka bercerita panjang kali lebar. Emily mengakui bahwa ia berhenti melukis pun karena tak sanggup membeli cat lukisan lagi. Sesulit itulah yang ia alami. Setelah selesai bercerita, mereka pun mencicipin alkohol dan membuat mereka oleng. Emily mendatangi komplotan orang, pemilik kontak yang diberikan oleh temannya itu. Ia datang ke sana dengan penuh rasa was-was. Emily sampai di ruangan dan diwawancarai oleh seorang yang bernama Khalil, yaitu pemilik bisnis ilegal tersebut. Di ruangan itu, ada banyak calon karyawan yang sedang mencoba melamar, juga sama seperti Emily. Beberapa saat kemudian, sepupu dari pemilik bisnis kartu kredit palsu itu bernama Yosef datang dan menerangkan cara kerja kepada seluruh calon karyawan di situ. Awalnya Emily sempat menolak untuk tidak jadi ikut, namun setelah dijelaskan secara detail, ia pun kembali memutuskan untuk bergabung demi mendapatkan uang banyak dalam waktu yang singkat. Setelah selesai dari ruangan itu, Emily langsung pergi ke sebuah toko elektronik dan mencoba untuk mempraktekannya dengan membeli sebuah televisi dan bertransaksi menggunakan kartu kredit palsu tersebut, dan dia berhasil melakukan itu. Walau sempat diberhentikan oleh security, namun itu karena keteledorannya lupa membayar topi yang ia pakai sebagai penyamaran saat di dalam toko. Kali ini Emily pun menerima uang saat itu juga, sesuai yang dijanjikan oleh pemilik bisnis ilegal itu. Keesokan harinya, Emily kembali melakukan kegiatan yang biasa ia lakukan, yaitu mengantarkan catering makanan bersama teman kerjanya Javier, dan kali ini pekerjaan mereka terlihat kacau sekali. Karena mereka harus mengangkut makanan bawaan mereka itu lewat tangga darurat karena lift rusak, dan mengakibatkan makanan-makanan itu pun berserak dan sebagian tumpah, dan membuat mereka dicemooh orang banyak di situ. Mengalami hal itu, membuat Emily semakin malas-malasan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Siang itu, ia mendapatkan panggilan untuk misi baru dari bisnis ilegal, dan ia pun nekat cabut meninggalkan pekerjaannya di cateringan makanan, meskipun belum waktunya selesai bertugas. Kali ini Emily ditawarin untuk melakukan hal yang lebih ekstrim lagi, yaitu melakukan transaksi sebuah mobil yang tentunya sangat besar kemungkinan untuk mengalami resiko yang begitu besar dengan upah $2.000.
Karena apabila prosesnya lewat dari 8 menit, maka transaksi itu akan ketahuan palsu. Emily melakukannya kali ini dengan baik sekali. Ia berhasil melakukan transaksi tersebut dengan penuh rasa takut dan juga agak dicurigai oleh pemilik perusahaan tempat di mana ia bertransaksi itu. Kini, transaksi pun selesai setelah beberapa kali hampir menunda waktu yang hanya butuh 8 menit itu. Saat Emily hendak membawa mobil tersebut, tiba-tiba saja ia diminta turun dan kembali ke ruangan transaksi oleh pegawai perusahaan penjualan mobil tadi. Namun Emily tidak mau mengikutinya dan terjadilah pertikaian yang membuat Emily mengalami pendarahan di bagian hidungnya. Tidak hanya sampai di situ saja, diteruskan dengan pengejaran, walau pada akhirnya Emily berhasil membawa kabur mobil tersebut dan menyerahkannya kepada pemilik kartu kredit palsu itu. Melihat kondisi Emily yang terluka, Yosef sepupu pemilik kartu kredit palsu itu merasa kasihan dan mengantarkannya pulang hingga merawat Emily di rumah. Keesokan harinya, Emily ke tempat kerjanya di cateringan makanan dan dia mendapat teguran oleh atasannya yang bernama Marco di sana akibat ulahnya yang senonoh kemarin. Di scene berikutnya, Emily dan Yosef semakin akrab. Bahkan laki-laki itu mengajak Emily masuk ke ruangan kerja rahasianya dan menunjukkan kepada Emily cara pembuatan kartu kredit palsu itu. Seterusnya, Emily pun melakukan pekerjaan pengolahan kartu kredit itu secara sendirian dan berhasil berkali-kali melakukan transaksinya juga dengan sendirian. Dan tentu, ia juga menikmati hasil yang lumayan banyak sambil menjalankan pekerjaan utamanya yang semula di cateringan makanan. Kini hubungan Emily dan Yosef semakin erat, bahkan sudah mulai mengarah ke perasaan untuk saling menyukai. Saat mereka sedang berada di dalam sebuah ruangan bisnis kartu kredit palsu itu, Khalil pun datang. Yosef mencoba memperkenalkan mereka, namun sepertinya Khalil tidak senang akan kedekatan Yosef dengan Emily. Suatu malam, Emily dirampok oleh 2 orang pasangan suami istri. Uang dan barang-barangnya, bahkan anjing piaraan titipan temannya Liz pun sempat diambil sama perampok tersebut. Namun, sebelum perampok itu menyalakan mobilnya, Emily mendatangi mereka dengan membawa alat setrum pemberian Yosef sebelumnya dan merebut kembali barang-barangnya dari perampok itu. Besoknya, Emily datang ke party temannya Liz yang baru saja pulang tugas dari luar negeri, sekalian mengantarkan anjing piaraan temannya itu. Tak lama kemudian, Yosef menyusulnya di sana. Di sela-sela acara, Liz menawarkan Emily sebuah pekerjaan di tempat di mana ia bekerja. Ia menawarkan apakah Emily siap untuk diwawancarai besok. Emily pun yang sedang dalam kondisi membutuhkan uang banyak, tentu tak bisa menolak tawaran semacam itu. Acara partinya pun terus berlangsung dan di sana mereka mengkonsumsi alkohol sepuasnya yang akhirnya membuat mereka agak-agak pinang. Sepulang dari situ, mungkin saja karena pengaruh sengat alkohol, tiba-tiba Emily pun kesetanan dan mendorong Yosef ke dinding, lalu terjadilah percipokan plus pergesekan yang luar biasa. Dan insiden itu mereka selesaikan hingga di dalam sebuah kamar. Suatu hari, Yosef mengajak Emily untuk bertemu mamanya. Setelah mereka bercerita panjang lebar, terlihat mamanya Yosef sepertinya menyukai Emily. Tak lama kemudian, datanglah sepupunya Khalil bareng temannya. Kedatangan Khalil saat itu adalah membahas keseringan Emily melakukan transaksi di dalam sebuah toko, yang mana aturan mainnya sebenarnya adalah hanya boleh 1 kali untuk 1 toko. Saat itu, pihak Khalil dengan Yosef dan Emily sepertinya kurang sependapat. Di scene berikutnya, saat Emily pulang dari kantor kerjaannya temannya Liz, di perjalanan ia bertemu Yosef dan dalam kondisi luka di bagian dahi. Emily terus bertanya apa yang terjadi. Setelah sampai di rumah,
Yosef bercerita bahwa ia baru saja berantem dengan Khalil, persoalan bayaran, dan intinya hubungan kerjasamanya dengan Khalil telah usai. Dan saat itu juga, Yosef menawarkan Emily untuk kerjasama, dan rencananya besok mereka akan pergi ke gudang penyimpanan hasil pekerjaan mereka selama ini, lalu mereka akan mencuri semua harta miliknya Khalil. Terlihat suatu pagi, Yosef dan Emily baru saja bangun dan sepertinya lagi pada lelah karena goncangan tadi malam. Yosefnya sih masih ingin rebahan bareng, namun Emily lebih memilih berangkat ke kantor temannya Liz untuk memenuhi jadwal interviewnya. Namun saat sampai di kantor, Emily merasa kecewa karena orang yang menginterview dia saat itu menjengkelkan baginya. Lalu dia memilih pergi meninggalkan ruangan itu. Sepulang dari kantor temannya, ia pun menemui Yosef untuk menjalankan misi yang pernah mereka bicarakan sebelumnya, yaitu menghabiskan semua aset perusahaan bisnis kartu kredit palsu itu. Sesampainya di gudang, ternyata Khalil telah membawa kabur duluan semuanya. Kini, yang ada malah Yosef yang kecewa karena ia tidak mendapat bagian sepersen pun dari perjuangan mereka selama ini. Emily yang saat itu menyimpan banyak amarah di hatinya terlihat semakin lebih beringas dan mengajak Yosef untuk merebut kembali, walaupun Yosef berkali-kali menolak melakukan hal itu. Emily pun mempersiapkan segalanya dan mereka pergi menemui Khalil di kediamannya secara sembunyi-sembunyi. Sesampainya di kediaman Khalil, dengan panduan teknis dari Emily, mereka masuk menyusup dengan memberdayakan orang-orang di sana satu persatu. Setelah berhasil menaklukkan orang-orang di luar, kini mereka berdua pun berhasil masuk ke ruangan Khalil, namun tidak menemukan siapa-siapa di sana. Setelah beberapa saat kemudian, saat mereka sedang mencari Khalil, tiba-tiba saja Khalil muncul dari belakang dan memukuli Yosef dengan kuat sekali di bagian kepala hingga membuat Yosef terjatuh dan pingsan. Lalu Emily mencoba melakukan perlawanan, namun Khalil duluan menangkis dan nyaris saja menghabisi Emily dengan mencekik bagian leher. Sambil menahan rasa sakit dari cekikan Khalil, Emily pun pelan-pelan mengambil pisau cutter dari kantongnya dan menancapkan beberapa kali di pinggang Khalil. Dan Khalil pun terjatuh tak berdaya dan berdarah-darah. Lalu Emily segera mengambil semua uang simpanan Khalil itu dan membawa Yosef pergi dari situ. Saat mereka di mobil, ternyata Yosef tidak bernasib baik dan meninggal akibat benturan di kepalanya tadi. Dan hal itu sungguh membuat Emily sangat terpukul dan dengan berat hati ia harus segera meninggalkan tempat itu, meninggalkan Yosef dan membawa uang yang baru saja mereka rampok tadi. Di keesokan harinya, polisi melakukan penggeledahan di kontrakannya Emily, namun mereka tidak menemukan Emily di sana. Pada scene selanjutnya, kini Emily menikmati hidup serasa tak punya beban lagi di tempat yang sangat jauh dari tempat tinggalnya sebelumnya. Di sana, ia merasakan seolah-olah semuanya telah berakhir. Dan di akhir film, kini Emily telah membentuk lagi bisnis ilegal kartu kredit palsu itu, lalu menjadi bos besar di sana, dan kali ini dia mempekerjakan banyak orang, sebagaimana dulu dia dipekerjakan di bisnis semacam itu. Dan film pun tamat.